Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kematian Yesus membawa duka cita yang luar biasa bagi para pengikutnya. Orang lalu ada yang merasa sedih, merasa kecewa, tetapi justru Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Dalam kesedihan itu Tuhan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia katakan. Dan mereka mengenali Yesus dalam bacaan ini ketika Ia memecah-mecahkan roti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa ini, kedua perjalanan dua orang ke Emmaus ini, kita diingatkan untuk terus datang kepada Dia dalam setiap perayaan Ekaristi. Saat dimana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, saat itulah kita mengenal bahwa Dia Allah yang memberi hidup kepada kita, bahwa Dia Allah yang menyerahkan seluruh jiwa raganya demi keselamatan kita. Mari kita sadari itu. Mari kita beramai-ramai untuk menerima tubuh dan darahnya, agar kita semakin mengimani Dia, semakin mengenali Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menuntun kita untuk terus mengimani Dia. Tinggal bagaimana kita membuka mata hati kita. Kita tidak terus tinggal dalam kesedihan. Kita tidak terus tinggal dalam dosa-dosa manusiawi kita. Tetapi membuka diri kita agar Tuhan berkarya, agar iman kita bertumbuh melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah bangkit dan Dia akan terus menemani perjalanan hidup kita masing-masing, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita. Mari kita juga terus membuka mata hati kita untuk melihat betapa Dia sungguh mengasihi kita. Dan kita dipanggil untuk terus mewartakan bahwa Dia sudah bangkit. Dan Dia selalu menunggu pertobatan kita, agar kita juga boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia dalam keabadian di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat dan mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami, Tuhan, agar kami tidak tinggal dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kami, yang kadang membutahkan kami untuk melihat kehadiran-Mu yang selalu menemani kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami terus larut dalam kesedihan, tapi Engkau selalu menuntun hidup kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Semoga dalam hidup ini kami selalu bersyukur dan selalu membuka diri kami untuk melihat bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami sampai kapanpun. Biarlah kami juga berbagi hidup dengan orang-orang yang menderita. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.